Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nurul Aini, mahasiswa pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan menyampaikan hasil pengerjaan dari tugas akhir mata kuliah Statistika Terapan, yaitu proyek berbasis video. Baik, langsung saja. Adapun tujuan dari pengerjaan soal ini adalah untuk mengetahui uji hipotesis yang sesuai dengan deskripsi soal, sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir berdasarkan pengujian tersebut. Kemudian adapun tujuan khusus dari pembuatan video ini adalah sebagai menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah Statistika Terapan di semester 6 ini. Adapun soal yang saya dapat untuk dikerjakan adalah berbunyi sebagai berikut. Amir ingin meneliti apakah terdapat perbedaan prestasi belajar matematika yang dicapai siswa laki-laki dan siswa perempuan. Dalam penelitiannya, Amir mengambil sampel acak berukuran 30, yaitu 15 orang siswa laki-laki dan 15 orang siswa perempuan. Data yang dikumpulkan Amir adalah sebagai berikut. Ujilah bagaimana kesimpulan penelitian tersebut. Dari soal tersebut, maka didapatkanlah pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yaitu yang pertama, apakah data tersebut berdistribusi normal? Lalu yang kedua, apakah termasuk data parametrik? Lalu yang ketiga, apa jenis uji hipotesis yang digunakan untuk soal tersebut? Lalu yang keempat, bagaimanakah kesimpulan akhir dari pengujian data tersebut? Baik, selanjutnya ke pembahasan pengerjaan soal tersebut. Prosedur dan tata cara analisis data dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS. Dalam pengujian hipotesis ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah uji prasyarat analisis. Uji prasyarat ini meliputi uji normalitas dan uji homogenitas. Jika data tersebut termasuk ke dalam data yang berdistribusi normal, maka selanjutnya akan dilakukan uji parametrik. Namun, jika setelah diuji normalitas data tersebut tidak berdistribusi normal, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan uji non-parametrik. Langkah pertama yaitu uji normalitas sebagai uji prasyarat. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama merumuskan hipotesis. Berdasarkan deskripsi soal tersebut, dalam soal tersebut tidak dinyatakan bahwa hasil data tersebut mengalami peningkatan atau penurunan, maka data tersebut tidak dapat dikatakan bertipe B dan C. Oleh karena itu, soal tersebut bertipe A. Tipe A memiliki rumusan hipotesis sebagai berikut. Untuk H0-nya, data prestasi belajar matematika laki-laki dan perempuan berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Sedangkan H1, yaitu data prestasi belajar matematika laki-laki dan perempuan tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Lalu langkah kedua adalah menentukan taraf signifikansi, yaitu alfa sama dengan 5% atau 0,05. Lalu selanjutnya, dengan menggunakan bantuan SPSS, melakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Lalu langkah yang keempat, menyusun data dalam SPSS. Kemudian, menguji normalitas datanya berdasarkan statistik uji Kolmogorov-Smirnov. Baik, selanjutnya akan dijelaskan pengerjaan dengan menggunakan SPSS. Untuk uji normalitas dengan SPSS ini,
Langkah pertama, input variabel ke SPSS, lalu klik variable view. Klik variable view. Berdasarkan soal, definisikan sebanyak 2 buah variabel, yaitu gender dan nilai. Dalam SPSS ini, terdiri dari matriks baris dan kolom. Untuk kolom merupakan elemen yang menyamping dari kiri ke kanan atau horizontal, sedangkan baris merupakan elemen yang vertikal. Kolom pertama isikan dengan nama gender. Untuk tipenya numerik karena angka berbentuk skala, width-nya 8, desimalnya 0, label tuliskan dengan jenis kelamin, values-nya karena gender ini terdiri dari 2 kelompok, maka perlu didefinisikan values-nya. Definisikan values. Value pertama 1, labelnya laki-laki. Lalu klik add. Lalu value kedua, labelnya perempuan. Lalu klik add. Lalu selanjutnya pilih OK. Maka sudah terdefinisikan value-nya. Kemudian missing-nya dibuat non, columns-nya 8, religion-nya center, measure-nya nominal. Dipilih monominal karena terdiri dari 2 kelompok. Role-nya pilih input. Lalu kolom kedua, tuliskan dengan nama nilai, bertipe numerik, width-nya 8, desimalnya 0, labelnya tuliskan dengan prestasi belajar, values-nya non, missing-nya non, columns-nya 8, religion-nya center, lalu measure-nya dipilih scale. Dipilih scale ini karena nilai memiliki skala 0 sampai 100, maka nilai termasuk kategori interval. Atau dalam SPSS ini, interval ini masuk ke dalam scale. Lalu, role-nya pilih input. Selanjutnya, klik Save As, dan simpan ke dalam folder. Lalu, klik Save. Kemudian, selanjutnya, pilih Data View. Input kode-kode yang sudah di-set sebelumnya. Dalam soal tersebut, dikatakan bahwa laki-laki berjumlah 15 orang dan perempuan berjumlah 15 orang. Maka kode 1 ini berjumlah 15 dan kode 2 juga berjumlah 15. Kode 1 untuk siswa laki-laki dan kode 2 untuk siswa perempuan. Kemudian selanjutnya, untuk menampilkan kode-kode tersebut, klik View, pilih Variable, pilih Value Labels. Centang, maka akan terlihat kode-kode tersebut. 1 laki-laki, perempuan 2. Kemudian selanjutnya, inputkan nilai-nilai dari siswa laki-laki dan siswa perempuan yang ada di soal tersebut ke SPSS. Setelah diinputkan nilai-nilainya, maka selanjutnya kita melakukan uji normalitas, yaitu pilih menu Analyze, pilih Descriptive Statistic, pilih Export. Setelah dipilih Export, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu inputkan prestasi belajar atau nilai ke dependent list atau variabel terikat. Lalu input jenis kelamin atau gender ini ke faktor list atau variabel bebas. Lalu pilih menu plots. Checklist di kolom deskriptif ini dihilangkan. Kemudian karena kita akan menguji
normalitas suatu data, maka normality plots with test ini di checklist. Lalu untuk uji homogenitas, power estimation di checklist juga. Lalu dipilih continue, pilih OK, maka akan muncul hasilnya. Ini merupakan hasil uji tes normalitas, dan ini merupakan hasil uji homogenitas data tersebut. Untuk save hasil ini, klik Save As, dan tuliskan namanya. File tersebut akan diberi nama apa, lalu klik Save. Maka sudah tersimpan di dalam folder. Selanjutnya untuk uji normalitas, bandingkan hasil signifikansi di SPSS ini. Signifikansinya dibandingkan dengan signifikansi alfa 5%, yaitu 0,05. Dari hasil SPSS ini didapatkan bahwa prestasi belajar siswa laki-laki signifikansinya 0,200. Sedangkan prestasi belajar siswa perempuan signifikansinya 0,098. Bandingkan dengan signifikansi alfa yaitu 0,05. Berdasarkan hasil pengerjaan dengan menggunakan SPSS tersebut, maka langkah selanjutnya adalah langkah kelima, menentukan kriteria uji, terima H0 atau tolak H0. Dengan membandingkan nilai signifikansi hasil dalam SPSS tersebut dengan nilai taraf signifikansi alfa, adapun kriteria uji yang digunakan adalah tolak H0 jika nilai signifikansi hasil SPSS kurang dari alfa sama dengan 0,05. Dan terima H0 jika nilai signifikansi lebih besar dari alfa. Taraf signifikansi. Dari hasil perhitungan menggunakan SPSS tersebut, diperoleh signifikansi total hasil belajar laki-laki sebesar 0,200. 0,200 ini lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima. Dan diperoleh signifikansi total hasil belajar perempuan sebesar 0,095. 0,095 ini lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima. Lalu langkah keenam adalah menarik kesimpulan. Berdasarkan hasil tersebut, perbandingan dari signifikansi hasil SPSS dengan perbandingan signifikansi alfa atau taraf signifikansi tersebut, maka didapatkan kesimpulan bahwa data prestasi belajar matematika laki-laki dan perempuan berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Setelah diketahui bahwa data tersebut berdistribusi normal, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji parametrik. Uji parametrik yang digunakan ini adalah uji T 2 sampel independen. Karena data sudah teruji berdistribusi normal, maka dilakukan uji parametrik. Adapun langkah-langkah pengerjaannya adalah yang pertama, merumuskan hipotesis menggunakan tipe A. Tipe A ini digunakan karena setelah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam soal tersebut tidak diketahui bahwa hasil tersebut meningkat atau menurun, sehingga yang ditanyakan hanyalah apakah ada perbedaan dari kemampuan siswa laki-laki dan perempuan, sehingga tipe hipotesis yang digunakan adalah tipe A. Adapun hipotesis 0 atau H0 adalah H0 mu 1 sama dengan mu 2, atau siswa laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan matematika yang sama, sedangkan H1 yaitu mu 1 tidak sama dengan mu 0, atau siswa laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan matematika yang berbeda. Lalu yang kedua, menentukan taraf signifikansi, yaitu alfa sama dengan 5%, yaitu 0,05. Lalu langkah yang ketiga adalah melakukan uji T2 sampel dengan bantuan SPSS. Adapun pengerjaannya adalah sebagai berikut. Selanjutnya untuk uji T2 variabel independen, langkah pertama, kembali ke
variable view. Karena ini merupakan uji lanjutan dari uji normalitas yang sudah dikerjakan sebelumnya, maka data di variable view ini dan data di data view tidak perlu diubah. Selanjutnya, klik data view, klik menu analyze, pilih compare means, lalu pilih independent sample t-test. Lalu input prestasi belajar nilai ini ke test variable. Lalu input jenis kelamin atau gender ini ke grouping variable. Terlihat muncul tanda tanya. Lalu jika seperti ini, pilih define groups. Karena sebelumnya sudah dikodekan untuk siswa laki-laki itu dikodekan dengan angka 1 dan siswa perempuan dikodekan dengan angka 2, maka grup 1 ini diisi dengan angka 1, grup 2 ini diisikan dengan angka 2. Lalu klik continue. Setelah klik continue, pilih options, confidence interval percentage diisi dengan 95%. 95% karena taraf signifikansinya di soal tersebut adalah 5%. Maka confidence interval percentage-nya 95%. Lalu pilih continue dan klik OK. Muncul hasilnya. Lalu klik save as. Bisa dituliskan di save dengan nama hasil uji T. Klik save. Maka file sudah tersimpan. Bisa terlihat di hasilnya. Sudah muncul hasil dari pengerjaan uji T 2 sampel independen. Didapatkan hasil uji. Lalu selanjutnya kita bandingkan signifikansi to tail. Ini, signifikansi to tail hasil SPSS dengan signifikansi alfa 5% yaitu 0,05. Terlihat signifikansi hasil SPSS ini yaitu 0,175. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS, diperoleh signifikansi total yaitu signifikansi sama dengan 0,175. Karena signifikansi 0,175 tersebut lebih besar dari taraf signifikansi yaitu 0,05, maka keputusan yang diambil adalah H0 diterima. Sehingga langkah selanjutnya yaitu menarik kesimpulan, didapatkan kesimpulan bahwa siswa laki-laki dan siswa perempuan memiliki kemampuan belajar matematika yang sama. Dari pengujian uji normalitas dan uji T2 sampel independen tersebut, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, data berdistribusi normal dan parametrik. Lalu kesimpulan yang kedua, data tersebut menggunakan uji T2 sampel independen. Lalu kesimpulan yang terakhir adalah, berdasarkan perhitungan tersebut, didapatkan kesimpulan bahwa siswa laki-laki dan siswa perempuan memiliki kemampuan belajar matematika yang sama. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila dalam pengerjaan maupun dalam penyampaian ini terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.